Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya sebelumnya ya, ada beberapa orang yang komentar ketika saya membahas tentang klep pelampung seperti ini. Katanya itu ketika memakai klep pelampung seperti ini, pelampungnya itu kedorong naik terus kayak gini ya, sehingga pada akhirnya airnya itu meluber. Saya kurang tahu pasti bagaimana konstruksi tandonnya, soalnya kadang-kadang kawan-kawan itu tandonnya bentuknya nggak standar ya, kadang drum bekas dipakai sebagai tandon gitu. Nah, biasanya memang konstruksinya jadi kurang kuat ya, apalagi pemilihan pipanya yang terlalu tipis ya, sehingga mudah melengkung ya. Contohnya seperti ini ya kawan-kawan. Ini pipa nggak terlalu tebal, sehingga apa? Ketika air di dalam tandon itu penuh, dia itu kan, apalagi kalau tekanan airnya kuat ya, dia itu bisa sampai mendorong pipa kayak gini ya, sampai melengkung seperti ini ya. Pada akhirnya tadinya kita berharap ketika pelampung udah mencapai sini itu dia akan menutup, akhirnya dia terdorong terus naik sampai kayak gini ya, sehingga kemudian level air menjadi lebih tinggi dari yang diharapkan, sehingga mungkin terjadi luber ya. Nah, kemudian saya punya ide ya kawan-kawan. Kita akan mencoba memakai watermoor ya. Watermoor ini mungkin kawan-kawan udah pada tahu ya, biasanya itu dipakai untuk saluran keluaran tandon. Tapi kali ini kita coba manfaatkan untuk membuat saluran masuk air ya, agar lebih kuat ya, agar kita tidak lagi mengandalkan hanya dari kekuatan pipa, yang mana terbukti pada beberapa orang membuat melengkung ya, sehingga terjadi air tandon yang luber. Nggak usah panjang lebar, kita akan praktekkan aja bagaimana cara memasang watermoor ini di tandon ya. Karena ini udah ada lubangnya ya kawan-kawan. Kalau udah ada lubangnya ini agak sulit ya. Bukannya nggak bisa, agak sulit. Maka saya nanti akan memakai sisi yang masih kosong aja ya. Ya, di sini. Ini belum ada lubangnya, maka saya akan lubangin dulu untuk memasang watermoor ini. Oh ya, untuk watermoor ini ya, kawan-kawan kemarin ada yang bertanya, Pak, watermoor saya kok hanya ada dratnya di satu sisi lainnya kok nggak ada. Nah, itu memang tergantung kualitas ya kawan-kawan. Kalau kita membeli yang kualitas bagus, biasanya itu kanan kiri bisa dimasukin atau ada dratnya ya, bisa dipakein ulir ya, seperti ini. Ini juga bisa seperti ini. Nanti kita praktekkan. Jadi kalau punya kawan-kawan nggak bisa dimasukin dari sisi lain ya, berarti itu mungkin yang tipe murahan ya gitu ya. Jadi nanti saya usahakan kalau saya dapat ya, saya usahakan linknya pembeliannya ada di kolom description ya. Nanti silakan kawan-kawan cek. Jadi belilah watermoor yang dratnya bisa masuk kiri kanan ya. Oh ya, sebelum kita mulai untuk ngebor ini ya kawan-kawan, perlu saya kasih tahu dulu bahwa kalau kawan-kawan memilih bor ya, sebaiknya yang kuat ya kawan-kawan. Jangan setengah-setengah. Karena apa? Nanti mungkin yang kurang kuat ya, tidak akan bisa nembus ini. Karena apa? Dinding tandon yang terbuat dari plastik, apalagi ini HDPE ya, itu cukup ulet ya, sehingga kalau yang kurang kuat bornya, maka nanti takutnya nggak bisa tembus ya, malah lubang setengah terus nggak bisa ngelanjutin lagi. Jadi sebaiknya jangan tanggung-tanggung kalau beli ya, pilih yang bagus sekalian. Oh iya, ini yang saya pakai mereknya 4S profesional ya, 4S profesional, kawan-kawan bisa lihat. Ini saya sudah coba beberapa kali, cukup kuat kawan-kawan. Bahkan saya coba ngetes, saya tahan pakai tangan gini ya, itu nggak kuat, sakit sekali. Jadi ini cukup bagus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya tentang ini. Kita akan coba praktekkan dulu untuk melobangin ini dinding tandon ini. Bismillah. Wah, luar biasa, cepat sekali kawan-kawan. Jadi inilah, tadi kawan-kawan bisa lihat ya, ini membutuhkan tenaga yang lumayan ulet ya. Bahkan hasilnya
cukup bagus kawan-kawan, mulus ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang alat bor ini ya. Sekarang kita pasang dulu watermore-nya. Kalau ini terserah ya kawan-kawan, karena dia bukan untuk menahan kebocoran ya. Ini untuk reinforcement, untuk penguat penguat dinding ya. Jadi mau pasangnya dari sini atau dari dalam sama aja. Cuman kali ini saya memilih masangnya seperti ini aja. Kalau yang untuk menahan kebocoran itu harus dipasang dari dalam ya. Kita kunci sekuat mungkin karena ini reinforcement ya, penguat, sehingga harus sekuat mungkin. Sekarang bagian dalamnya kita akan pasang elbow dulu ya kawan-kawan. Kemudian baru kita pasang nanti ini. Tenang aja, nanti saya tunjukkan gambarnya setelah sudah jadi ya. Kemudian untuk klep lampungnya, agar mudah dipasang ya, kita copot dulu tangkai dan bolanya seperti ini. Oke, kalau klepnya udah terpasang, lalu bola pelampungnya ya kita pasang. Ya, udah selesai. Kawan-kawan akan saya ajak lihat di dalamnya seperti apa. Ya seperti ini ya. Jadi tempatnya cukup tinggi ya kawan-kawan, sehingga dia bisa nanti untuk memuat air lebih banyak. Ya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi ini sekarang kokoh tertancap di dinding tandon ya. Kemudian masih ditambah lagi ya. Karena apa? Kita kan masih memasangkan pipanya ya. Nah seperti ini. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Jadi sekarang makin kokoh lagi ya. Karena apa? Yang pertama ditopang oleh ini dinding tandon ya, terus ditambahin penguat berupa watermore ini tadi, kemudian ditambahin lagi dengan pipa yang ditancapkan, kemudian dilem ya kawan-kawan. Ini saya nggak peragakan ngelem, tapi perhatikan ini akan jauh lebih kokoh daripada yang saya peragakan awal tadi ya. Baik, mungkin kawan-kawan sekarang tertarik dengan alat bor yang tadi saya pakai ya. Kita akan bahas sedikit yuk. Baik, ini dia tadi bor yang saya pakai ya kawan-kawan. Seperti saya bilang tadi, mereknya ini 4S Profesional. Ini barang ini dijual oleh perusahaan dari Malaysia ya kawan-kawan. Kawan-kawan bisa membelinya nanti saya cantumkan linknya di kolom description sama pin komen ya, atau komentar yang disematkan. Silakan kawan-kawan cek di sana kalau kawan-kawan tertarik. Terus terang aja, kalau memakai ini saya terus terang kaget ya kawan-kawan. Karena barang ini pakai baterai, tapi kuat banget gitu ya. Tangan saya sampai sakit mencoba menahannya gitu. Kemudian kita pakai ngebor tadi itu, tandon itu, cukup kuat ya. Jadi melebihi dari apa yang saya bayangkan sebetulnya. Jadi harganya sendiri itu nggak mahal-mahal banget ya kawan-kawan. Ini berkisar antara 800 sampai 1 jutaan ya. Karena ada beberapa model. Kawan-kawan silakan lihat ya. Linknya sekali lagi ada di kolom description. Nah, dengan harga segitu ya kawan-kawan, dengan kekuatan dan kualitas yang kita dapat, saya pikir ya worth it gitu ya, cukup berharga gitu. Kalau kawan-kawan bandingin sama yang 300.000, 500.000, ya tentu saja harganya beda jauh, tapi saya rasa kualitasnya juga beda jauh ya. Kawan-kawan bisa lihat di beberapa video itu ya, yang harganya di bawah 500.000 itu bahkan ketika baru diterima aja itu ini ya,
kayak baterainya gitu ada yang rontok gitu, belum diapa-apain udah rontok duluan. Sedangkan ini cukup kuat tadi ya. Nah, enaknya lagi yang pakai baterai gini ya kawan-kawan, keunggulannya dia itu kita nggak usah repot-repot ya, misalkan kerja di tempat tinggi ya. Ini kan kalau kita masang atap spandek gitu ya, kan perlu kayak gini juga. Kemudian kalau kita ngelobangin kayak tandon tadi, misalkan ada di loteng ya, lantai misalkan di atas tower gitu, susah kan kalau narik-narik kabel. Nah ini tanpa kabel ya, cordless, wireless, bukan wireless ya, cordless tanpa kabel. Nah enak banget. Kemudian penguncinya juga enak banget kan, kan. Jadi nggak perlu dikunci-kunci kayak gitu. Karena perhatikan ya, ini tadi ngencenginya itu pakai posisi ngebor, terus ininya ditahan. Bukanya ini dibalik kawan-kawan. Ini tombolnya diarahkan ke sana sehingga putarannya akan terbalik. Lalu saya pegang seperti ini, perhatikan. Nah, udah kendor. Habis itu kita bisa tarik seperti ini. Jadi enak banget. Kalau mau ngencengin, dipencet ini ke arah sana, terus. Nah, perhatikan ya, lubangnya akan mengecil kalau saya punya. Nah, itu karena mengencangi ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bor ini disetting untuk beberapa kekuatan ya, kawan-kawan. Jadi di sini tuh ada angka 1 sampai 18. Ya, 1 sampai 18 di sini. Nah, ini gunanya apa? Adalah untuk ngatur kekuatan impact-nya. Bukan impact ya, torsi. Nah, kenapa dibutuhkan torsi yang rendah ya? Nah, torsi yang rendah itu kawan-kawan ya, dipakai untuk kalau kita mau ngobeng gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk ngobeng. Kalau ngobeng barang cuman 1-2 biji itu mungkin kita nggak perlu lah ya. Tapi kalau misalkan kita ngobeng sesuatu itu dalam jumlah banyak ya. Kadang-kadang kawan-kawan yang repair TV itu ya, apalagi TV zaman sekarang pakai LED ya, itu bautnya itu kalau nggak salah di dalam itu sampai 50 buah mungkin ya. Capek kalau gini-gini terus ya. Jadi bisa pakai ini. Lihat, ngencenginya gini aja. Nah ini karena torsinya rendah, perhatikan tuh. Kalau kita mau ngencengin, sebetulnya sih bisa juga manual ya. Kita pakai gini aja, tangan kita giniin pun juga bisa. Atau seperti cara saya tadi dengan cara diborkan gitu ya. Nah kemudian ujungnya ini kalau obeng itu udah ada disediakan juga kan di paketnya ya. Saya praktekkan dulu, nanti baru saya tunjukkan beberapa ininya, beberapa perlengkapannya. Nah seperti ini ya. Jadi kita kalau mau masang skrup gitu ya, enak tinggal gini aja. Nah apakah nggak kebablasan Pak? Makanya itu torsinya diset sesuai dengan apa yang kita mau ya, karena ini nggak terlalu kenceng sehingga kalau saya tahan pakai tangan aja itu nggak akan tembus. Nah perhatikan. Nah kalau kita pengen lebih kuat lagi diputar ke angka 2, ke angka 5, 6, 7 dan selanjutnya gitu ya. Nanti akan lebih kuat. Tangan saya nggak akan mampu lagi menahan seperti tadi. Oke, sekarang kita lihat ya perlengkapan apa aja yang kita dapat kalau beli ini bor 4S profesional ini. Nah kalau kawan-kawan membeli bor seperti yang saya pakai tadi, paketnya itu datang seperti ini ya. Ini kardusnya dari luar seperti ini. Nah yuk kita buka. Nah ada case-nya ya kawan-kawan. Ini tempatnya cukup bagus. Ada tulisannya sini 4S profesional. Modelnya ini ya kawan-kawan, S112T. Ya ada beberapa model lain. Kawan-kawan bisa lihat-lihat lah di nanti linknya yang ada di kolom description-nya. Nah ini paket-paket yang kita dapat ya. Bisa kawan-kawan lihat bahwa ya ini alat utamanya ya bor ini sendiri ya. Kemudian baterainya ada 2. Ini satu udah terpasang, satu lagi di sini. Nah ini enaknya kawan-kawan, baterai udah 2 sehingga kalau kita kerja nggak terputus ya. Jadi kita bisa sambil kerja sambil ini dicas. Kalau ini habis, ini dipakai, yang ini dicas gantian. Kemudian ini chargernya.
Ya colokannya pakai ini ya, UK style ya, model Inggris. Tapi kawan-kawan jangan khawatir, ini adapternya ya, colokannya banyak dijual lah di toko-toko listrik. Murah aja, paling 10 ribuan ya colokannya itu. Kemudian, nah kita dapat bonus ini kawan-kawan, mata bor keramik atau kaca ya. Nah seperti ini. Mungkin suatu saat nanti kita peragakan ya ngebor keramik pakai ini. Enaknya lagi kawan-kawan, di sini udah dikasih lengkap juga ya. Kawan-kawan bisa lihat nih, untuk mata bor ya, ini untuk bor besi sama bor kayu ya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang kecil sampai ukuran berapa nih? Ukuran sekitar 6 mili mungkin ya. Udah dapat gratis ya kawan-kawan. Kemudian ini adalah tangkai untuk masang ujung obeng ya, screwdriver tadi udah saya peragakan ya caranya. Jadi untuk mata obengnya sendiri ada yang plus, ada yang minus seperti ini ya, seperti itu. Kemudian tadi kawan-kawan bisa lihat ya waktu saya buka, oh ya ini tadi, ini ada kartu garansinya. Nah cara kerja garansinya sendiri nanti saya coba terangkan di itu aja ya, di kolom description atau di pin komen, kawan-kawan bisa lihat. Oh ya ini juga ada disertakan buku manual ya untuk cara pemakaiannya. Udah lengkap ya kawan-kawan. Jadi tadi udah saya peragakan ya bahwa bor ini bisa memutar ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kiri biasanya itu untuk obeng ya. Kita kan mau bongkar sesuatu itu mutarnya ke kiri. Jadi bisa dibolak-balik. Kawan-kawan bisa lihat nih. Kalau mutar ke kanan, nah seperti itu. Oh iya kawan-kawan mungkin bertanya-tanya, loh Pak tadi ngebor tandon tadi pakai apa Pak? Gitu. Jadi kalau yang untuk ngebor tandon tadi itu kan pakai hole saw ya kawan. Ini beda lagi kawan-kawan, harus beli tersendiri ya. Karena memang ini bukan peralatan standar ya, nggak semua orang membutuhkannya. Kalau bor sama obeng kan semua orang pasti perlu. Nah ini kawan-kawan bisa beli secara terpisah ya. Nah sebaiknya kalau kawan-kawan memang punya pekerjaan tukang ya, menukang ataupun penghobi ya di rumah ya, punya hole saw ini ya seringkali bermanfaat ya untuk ngelobang-ngelobangin entah itu triplek atau apa gitu ya, untuk prakarya gitu. Nah sebaiknya sih kalau beli yang banyak ininya kan. Ini punya saya sih nggak terlalu banyak, tapi ya cukupan lah. Ya, ini bisa ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih bisa. Cuman kalau tukang ya kawan, saya anjurkan yang isinya lebih banyak lagi. Kan perhatikan ya, ini dari lubang ukuran segini langsung lompat segini. Kalau bisa itu yang turunnya paling nggak 2 mili 2 mili. Ini lompatnya langsung 8 mili atau 10 mili ya. Jadi emang nggak terlalu lengkap ini, tapi ya udah cukup lah untuk saya kalau kebutuhan rumah tangga aja. Nah kawan-kawan kalau pengen tahu ini belinya di mana, linknya nanti saya sertakan juga di kolom description ya. Jadi sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.